Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMP Assalam. Balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat taraweh, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Haliah. Beliau adalah guru BK sekaligus pembina Majelis Ta'lim di Yayasan Assalam Bandung. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Lancar jaya. Semoga senantiasa kita dilancarkan ya. Amin, ya. amin ya Allah. Ya Bu Siti, hari ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat sunat taraweh. Itu bagaimana keutamaannya, Bu? Gini Pak Tirta, sholat taraweh itu sholat yang satu-satunya sholat yang ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya, sehingga pahalanya juga, keutamaannya juga itu berbeda. Keutamaan sholat tarawih hari ke-1, malam kedua, malam ketiga itu akan berbeda. Nah sekarang mungkin Pak Tirta perlu kita juga sampaikan kepada sahabat SMP Assalam ini bahwa sholat tarawih ini tentunya waktunya, tempatnya, ya. Dan juga rokaatnya. Betul. Pak Tirta banyak yang tahu bahwa sholat tarawih itu ada yang 11 rokaat ya, dan ada yang 23 rokaat. Nah yang utama itu yang mana, Bu? Begini ya, kalau kita mau mengatakan utama, orang bilang kata orang yang 11 sholatnya yang utama yang 11. Kata orang yang 23 yang utama yang 23. Sebetulnya begini kisahnya, ketika zaman Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sholatnya nggak pernah di masjid tarawehnya. Tarawehnya itu di rumah. Tapi taraweh beliau itu suratnya yang panjang-panjang dan tidak 23 rakaat. Hanya 11, 8 taraweh, 3 witir. 11 tapi mungkin surat yang dibacanya. Misalnya yang pertama surat Al-Baqarah. Tahu nggak surat Al-Baqarah itu berapa juz? Surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Juz 3 baru maju ke surat Ali Imran. Nah, yang pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, terus sampai bisa kemungkinan itu dalam satu sholat tarawih itu khotam. 11 tapi waktunya? Iya, tapi waktunya panjang. Sehingga beliau itu sering melaksanakannya itu sholat tarawihnya itu menuju ke malam, bukan habis isya. Menuju ke malam sampai datang sahur. Datanglah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar tuh begini, ya Rasulullah, ketika engkau mengajak tarawih para sahabat dan umat-umatmu, kalau cara tarawih seperti seperti yang beliau lakukan yang gitu seperti Rasulullah lakukan, kiranya nggak akan kuat. Iya, bagaimana seandainya tarawih itu kita pindahkan saja ke masjid, tapi rokaatnya ditambah dengan surat-surat, tidak harus yang panjang seperti yang Rasulullah sampaikan. Jadi Sayyidina Umar yang punya niat memakmurkan masjid dengan sholat tarawih di masjid. Baik, kalau begitu silahkan, tapi dimulainya setelah sholat isya. Oh, jadi dimulainya setelah sholat isya, sehingga mulai. Nah sekarang yang lebih kita laksanakan kan sholat tarawih itu setelah sholat isya. Di mana-mana sholat tarawih setelah sholat isya. Padahal tidak salah ketika kita mau melaksanakan sholat tarawih sebelum sahur. Jadi waktunya boleh juga sebelum sahur gitu ya? Boleh, iya. Jadi waktunya tidak harus setelah sholat isya, bisa setelah sholat isya misalnya tadarus dulu baru taraweh, kalau itu dilaksanakan di rumah. Karena ini dilaksanakan di masjid, maka sholat tarawehnya setelah sholat isya. Gitu. Nah kalau misalkan gini Bu, saya
misalkan ingin sholat tarawih 23 rakaat gitu ya, setelah isya misalkan 10 dulu, nanti sambung mau masuk subuh gitu, sebelum sahur gitu, itu boleh atau tidak? Itu tidak diriwayatkan ya sama Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tarawih itu boleh dipotong-potong. Enggak. Jadi tapi ada juga ya, mungkin ini para ulama ya yang begini mungkin ya, karena kita datang ke sebuah masjid, di masjid itu tarawihnya cuma 8 rakaat atau 11 dengan witir, tapi kita ingin tarawih lagi di rumah, nah itu bisa. Jadi artinya bisa dilaksanakan, hanya tidak berarti kita sendiri yang membuat aturan itu gitu. Betul. Tapi ini aturan dibuat, bukan aturan yang dibuat, tapi kita ingin melaksanakan sholat tarawih yang 23 rakaat, tapi kita mengikuti sholat tarawih di sebuah masjid yang sholat tarawihnya hanya 11 rakaat. Gitu. Tadi kan kita nyinggung terkait ini Bu, terkait apa jumlah rakaatnya. Nah, yang baik atau yang dianjurkan itu berapa rakaat sebetulnya? Yang dianjurkan itu sebetulnya 23. Karena apa? Karena ya semakin banyak kita membaca surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu kan Ummul Quran, surat pembuka, semakin banyak pahalanya. Ketika kita hanya 8 rakaat, otomatis Al-Fatihah hanya dibaca 8 kali setiap rakaatnya. Ketika kita sholat tarawihnya 20 rakaat, Al-Fatihahnya juga akan terbaca 20 rakaat. Jadi kita yang mendapat petunjuk atau mendapat pengajaran dari imam kita, Imam Syafi'i, maka kita melaksanakan sholat tarawih yang lebih utamanya itu adalah 23 rakaat. Okay. Tapi bukan berarti kita menyalahkan gitu yang ya, 11 rakaat. Yang salah itu yang tidak sholat yang tidak sholat tarawih gitu. Sayang sekali kalau sholat tarawih ditinggalkan. Ya, karena hanya ada 30 hari. Iya. Hanya ada 30 hari, bahkan bisa jadi 29. Iya, betul. Iya. Sisanya kan di bulan-bulan yang lain enggak ada. Iya, di bulan-bulan yang lain enggak ada. Qiyamul Lail itu bukan berarti tarawih. Qiyamul Lail itu. Jadi Qiyamul Lail itu lebih cenderung ke sholat-sholat di malam hari yang orang lebih mengatakannya itu sholat tahajud. Padahal kan bisa aja mau sholat tahajud, mau sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih gitu. Bisa, hanya memang di malam hari hanya bisa dilaksanakan sholat tahajud. Sedangkan sholat yang lain bisa di siang hari gitu. Mudah-mudahan ya kita semua sahabat SMP As-Salam yang sudah terbiasa sholat tarawihnya 23 rakaat, jangan mencari masjid yang sholat tarawihnya 11 rakaat karena yang 23 mah capek, mending yang 11 rakaat. Mendingan capek di dunia tapi senang di akhirat. Selamat di akhirat. Iya, selamat di akhirat. Sekarang kita berpikir sholat 11 rakaat capek, apalagi surat-suratnya panjang gitu, apalagi sholatnya 23 rakaat, itu sayang sekali gitu Pak Tirta ya. Nah, untuk surat yang dibaca Bu untuk taraweh itu baiknya yang seperti apa gitu kan, karena ada juga kan di masjid yang bacaannya itu kita tahu gitu ya, sempat tahun lalu gitu viral yang taraweh yang 7 menit cepat gitu ya. Itu gimana? Surat yang dibaca bebas sebetulnya mah. Cuma yang sering kita dengar dalam sholat tarawih yang dilaksanakan oleh para imam itu biasanya dari At-Takasur sampai An-Nas. Jadi kalau kita sholat 23 rakaat itu dari At-Takasur, rakaat pertama At-Takasur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Iya, At-Takasur, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Ikhlas, terus jadi turun sampai ke An-Nas itu sampai ke Al-Lahab itu selesai 20 rakaat.
sampai ke Al-Lahab. Nanti Al-Ikhlas itu biasanya dipakai untuk sholat witir yang 1 rakaat. Yang 1 rakaat itu biasanya langsung dibaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas biasanya dipakai dalam sholat witir yang 1 rakaat. Karena yang 2 rakaat biasanya menggunakan surat-surat yang lain yang tidak termasuk di antara At-Takasur sampai Al-Lahab. Itu kenapa nggak termasuk di sana? Itu hanya kebiasaan aja, padahal mah boleh saja. Ada yang juga melaksanakan tarawehnya dengan surat pertama itu selalu Al-Qadr, surat keduanya At-Takasur, kemudian rakaat berikutnya surat pertama tetap Al-Qadr, surat keduanya Al-Asr, sama turun sampai Al-Lahab itu 20 rakaat. Bedanya Al-Ikhlas yang pertama itu tadi ya At-Takasur dengan Al-Ikhlas, yang kedua ini Al-Qadr dengan At-Takasur. Jadi kalau yang pertama tadi At-Takasur sebagai rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Ikhlas, sementara yang kedua ini Al-Qadr rakaat pertama, rakaat keduanya At-Takasur. Sama nanti berujung di Al-Lahab sampai rakaat yang ke-20. Gitu. Nggak ada aturan bahwa harus surat ini, nggak ada. Mangga ada juga saya pernah ikut sholat taraweh yang membacakan surat yang kita tidak kenal suratnya. Kita tidak kenal suratnya. Kalau tidak salah ya, ketika kita menjadi imam maka berusahalah membacakan surat yang kira-kira makmum tahu ya. Yang kira-kira makmum tahu, karena ketika kalau makmum tidak ada yang tahu surat yang kita baca, ketika kita salah nggak akan ada yang membetulkan. Gitu ya. Sedangkan al-insanu mahalul khata wan nisyan ya, Pak Tirta, sabda Rasulullah. Jadi manusia itu tidak luput dari khilaf dan kesalahan gitu. Sehingga ada aturan ketika kita sholat berdiri di belakang imam, itu berarti kita siap menggantikan imam ketika imam salah. Karena imam itu kalau salah, imam tarawih sekalipun kalau salah, misalnya bukan salah, kalau imam merasa batal ya, keluar angin dari belakang, maka dia harus meninggalkan tempat sholatnya. Makanya di masjid suka ada pintu pintu ke samping, itu tuh untuk imam ketika beliau batal sholatnya. Dan yang di belakang ini wajib maju ke depan untuk menggantikan imam. Jadi itulah aturan dalam sholat tarawih, tidak ada surat yang dipastikan harus dibaca gitu ya. Hanya sebaiknya dibacakan surat yang makmum juga hafal gitu. Jadi sangat luar biasa sekali ya sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa sholat tarawih karena istiqomah. Hanya ketemunya di Ramadan gitu. Di Ramadan, tidak ada di bulan lain. Iya, mungkin bahasan kita hari ini cukup, Bu. Iya. Nanti kita akan bahas lagi materi atau tema-tema lain seputar Ramadan gitu ya. Ditutup dengan doa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.